kita lagi di Jabal Rahmah, tempat ketemuannya Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Nabi Hawa. Jadi bersama Mbak Yanwar Zahid dan Sutratur, sekarang kita lagi berziarah tabaruk dan nanti kita meneruskan ke Mikot. Untuk lebih lengkapnya, Ayai monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jamaah Buyutur Rahman, hari ini kita berziarah ke Jabal Rahmah di Padang Arafah. Jadi Jabal Rahmah ini setidaknya mengandung 3 nilai historis dalam sejarah Islam. Yang pertama, tempat pertemuan antara Nabiullah Adam alaihissalam dengan Ibu Hawa setelah terpisah sekian ratus tahun. Sebagaimana kita tahu, akibat satu kesalahan yang dilakukan waktu di surga, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian berdua mendekati pohon ini, yang kemudian oleh banyak orang disebut sebagai syajaratul khuldi, karena tipu daya dari iblis yang mengatakan bahwa itu adalah pohon keabadian. Kata iblis, yang memakan buah itu akan abadi di surga. Nah, ini sebenarnya sudah merupakan skenario dari Allah bahwa memang Nabi Adam disetting untuk melakukan human error itu, kesalahan itu, karena memang sejatinya Nabi Adam dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi penghuni bumi. Ini dibuktikan dengan ayat Al-Quran, Inni ja'ilukum fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sesungguhnya Nabi Adam sudah di planning oleh Allah, disiapkan untuk menjadi khalifah di bumi yang mengatur, menjaga kelestarian bumi. Skenarionya, beliau disetting melakukan kesalahan itu yang dalam tanda kutip itu memang sudah merupakan skenario Allah untuk menjadi wasilah, menjadi sababiyah diturunkannya ke bumi. Kenapa harus transit ke surga, mampir ke surga? Ini tujuannya adalah ketika nanti sudah berada di bumi, agar Nabiullah Adam alaihissalam bisa menciptakan bayang-bayang surga di bumi. Kalau di surga semuanya sudah tersedia, tanpa diikhtiari. Makan, minum, berbagai macam fasilitas sudah disediakan, tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Tapi kalau di bumi semuanya harus diikhtiari, harus diusahakan. Bagaimana supaya bisa menciptakan bayang-bayang surga itu di bumi? Maka ditransitkan dulu di surga. Untuk mendapatkan kebahagiaan di bumi, belajar dari kondisi, situasi, dan keadaan waktu di surga. Nah, setelah melakukan kesalahan itu, keduanya diturunkan ke bumi. Nabi Adam diturunkan di Hindia, sementara Ibu Hawa di Jeddah. Berpisah bertahun-tahun, ratusan tahun. Bahkan Nabiullah Adam atas kesalahan itu, beliau selama 40 tahun bertaubat kepada Allah, memperbanyak Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubatnya diterima, akhirnya di tempat ini beliau dipertemukan oleh Allah. Dari Ibu Hawa yang turun di Jeddah, Nabi Adam yang turun di Hindia, kemudian keduanya dipertemukan di Jabal Rahmah. Awalnya pada tanggal 8 itu Ibu Hawa melihat seperti ada bayang-bayang Nabi Adam. Kayak iya, kayak enggak. Kayak iya, kayak enggak. Kayak iya, kayak enggak. Antara iya dan tidak. Sehingga hari itu disebut sebagai hari Tarwiyah. Hari antara iya dan tidak. Hari keraguan. Antara iya dan tidak, antara iya dan tidak. Baru pada tanggal 9-nya Nabi Adam dan Ibu Hawa dipertemukan. Tepat di tempat yang sekarang ada monumen. Ada monumen berada di atas gunung. Disitulah tempat pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Sehingga gunung ini disebut sebagai Jabal Rahmah, yang artinya gunung kasih sayang. Pertama, Ibu Hawa yang berada di atas melihat Nabi Adam dari bawah. Tahu persis dan mengenal betul bahwa yang dilihatnya adalah suaminya. Yang dilihatnya adalah Nabi Adam. Sehingga hari itu disebut hari Arafah. Karena Ibu Hawa benar-benar mengetahui dan mengenal sosok Nabi Adam alaihissalam. Begitu melihat, Ibu Hawa sangat histeris, saking bahagianya, saking harunya, sehingga beliau sambil jujuk-jujuk sambil dan ini jadi karakter perempuan
Perempuan itu kalau mengalami sesuatu yang histeris, kalau mengalami sesuatu yang haru, pasti gejuk-gejuk sama sampai sekarang. Itu awalnya dari Ibu Hawa. Setelah ketemu, keduanya berangkulan mesra, melampiaskan kerinduan, melampiaskan kasih sayang. Saking syahdunya, saking harunya sampai keduanya menangis. Nah, ketika menangis, Ibu Hawa itu yang ditutupi mulutnya. Nabi Adam waktu menangis yang ditutupi matanya. Maka sampai sekarang perempuan kalau menangis yang ditutupi pasti mulutnya. Nggak ada perempuan nangis kok yang ditutupi bokongnya, itu nggak ada. Pasti mulutnya. Laki-laki kalau menangis yang ditutupi pasti sekarang matanya. Dan ini merupakan pelajaran yang sangat berharga. Artinya apa? Artinya apa? Dosa terbanyak perempuan itu dari mulut. Dosa terbanyak laki-laki itu dari mata. Rungokno. Waktu pertama bertemu itu saking harunya, saking sadunya, keduanya menangis. Saya mending mata aja dari Menangis, iya. Nabi Adam waktu menangis yang ditutupi matanya. Ibu Hawa waktu menangis yang ditutupi mulutnya. Ini sampai sekarang jadi karakter anak keturunannya. Laki-laki kalau menangis itu yang ditutupi pasti matanya. Kalau perempuan menangis yang ditutupi adalah mulutnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya para jamaah bahwa dosa terbesar perempuan itu dari mulutnya. Nggak bisa menjaga lisan, badiyatul lisan, dan itu yang menyebabkan perempuan masuk neraka. Sedangkan laki-laki itu dosa terbanyak berasal dari mata. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua seperti yang kita kenal adalah sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika beliau bermimpi, diperintahkan Allah untuk membelih putra tercintanya, menyembelih putra tercintanya Nabiullah Ismail alaihissalam. Beberapa kali tiap malam beliau bermimpi sampai pada malam ke-8 itu ragu-ragu antara iya dan tidak. Masa iya sih aku disuruh nyembelih putraku? Maka hari itu disebut hari tarwiyah. Masa iya aku diperintah menyembelih putraku? Iya. Masa iya gitu? Masa iya? Masa iya? Ini perintah dari Allah. Anak kau disuruh menyembelih. Masa iya sih ya Allah? Ragu-ragu antara iya dan tidak. Maka hari itu disebut tarwiyah. Nabi Ibrahim masih ragu. Bener nggak kalau ini wahyu dari Allah aku harus menyembelih putraku? Maka disebut hari tarwiyah. Baru pada yang hari ke-9-nya, pada tanggal 9-nya, Nabiullah Ibrahim yakin betul kalau itu memang wahyu dan perintah dari Allah. Dilaksanakanlah penyembelihan itu di Jabal Arafah ini. Subhanallah, itu peristiwa sudah sangat masyhur sehingga nggak perlu saya perpanjang lebar lagi. Maka itu sejarahnya. Kenapa ada tarwiyah, ada Arafah. Nah, sejarah yang ketiga, historis yang ketiga adalah di Jabal Arafah ini pula turun wahyu terakhir kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang itu juga merupakan isyarah bahwa Rasulullah tugasnya segera berakhir dan Rasulullah sudah waktunya untuk menghadap kepada Allah. Pada waktu menyampaikan khutbah Arafah di Haji Wada, turun ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Bahwa Islam sudah sempurna, Islam agama yang hak sudah sempurna, dan itu juga merupakan wahyu terakhir yang diterima oleh Rasulullah, sekaligus merupakan isyarah bahwa tugas Rasulullah sudah selesai, Rasulullah sudah saatnya sebentar lagi akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 peristiwa penting di Jabal Rahmah di Gunung Arafah ini, di Padang Arafah ini. 1, pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa. 2, peristiwa kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga, turunnya wahyu terakhir. Ini penjelasan singkat. Selanjutnya kita sama-sama berdoa. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan kenang-kenangan kepada Bos Sutra Tour and Travel. Ada kenang-kenangan. Tak buka dewe Gun. Apa itu? Ada kenang-kenangan sarung ya. Kenang-kenangannya sarung. Ini bukan Bukan. Ini kenang-kenangannya sarung. Nah, ini sarung cap mangga. Masya Ini Allah. yang premium. Ini yang kualitas super dan ukurannya jumbo karena memang bosnya jumbo. Nah, makasih ya. bagus, motifnya banyak banget. Nah, ini untuk Bos Sutra Travel, terima kasih atas pelayanannya. Walaupun masih banyak yang perlu dibenahi karena jamaah kita yang di bintang 3 itu 1 terlalu jauh. Yang kedua, liftnya antrinya itu 1 jam lebih. Masya Allah. Untuk ke depan mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi. Siap. Menjadi evaluasi karena kita yang terutama yang di bintang 3 itu perlu ada evaluasi. Nah, ini
sarungnya cap mangga. Terima kasih ya. Nah, saya juga pengen memberikan hadiah kepada teman-teman lawas saya. Nah, Solihun ini terima kakak. top. Ini yang mendampingi saya haji mulai tahun 2017. Saya kenal dia selugu ini sampai beberapa kali ditipu oleh perempuan. Ini makhluknya. Subhanallah, dan di Jabal Rahmah ini mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik. Amin. Mendapatkan cinta yang terbaik. Palsu. Asli. Ini juga sarung cap mangga. Keren. Nah, Sarung cap mangga bagus. sarung keluarga kita. Sarung keluarga kita. Top. Yuk. Mana yang hadiah dari Citra? Apa ya? Ada. Ya cuma 2 ini. Ya, masih ada satu sebenarnya. Ayo pertanyaan. Sebutkan 3 peristiwa penting yang terjadi di Jabal Rahmah ini. Ayo. Oh ya ini. Ayo Najwa. Ayo apa ya? Ayo Najwa. By the way, wis baru oleh wingi gak oleh. Kemarin udah dapet kok. Ayo. Pertanyaan, nggak denger. 3 peristiwa penting yang terjadi di Jabal Rahmah. Masa saya jawab? Adam dan Hawa. 2. Ini atus. Ayo. Gak kita jawab. Ayo tak jawab. Ayo. Bahut. Ya, ayo. Satu yaitu peristiwa bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Betul, yang kedua. Yang kedua Nabi Ismail dan disembelih sama Nabi Ibrahim. Disembelih tapi diganti sama kambing. Nah, terus yang ketiga. Turunnya ayat yang terakhir. Nah, bunyinya. Yaum akmaltu Ila akhiri. Keren. Ini Ustadz jawabannya jadi ila akhiri. Untuk menutupi kalau boleh lupa. Oke. Terima kasih. Kasih hadiah sarung mangga. Foto Pak. Sarungnya cap mangga. Yang premium. Mon, kasih uang saya. Sama ini ada surprise dari Sutratur. Gunung Arafah kita nang kene Pak Udin. Ada 50 real. Ini untuk beliau, Ustaz kita. Terima kasih Ustaz kita kepada yang ngawal. sarung untuk keluarga. Keren. Ada 50 real. Pertanyaan dari saya. Itu. Loh ini 50 real ini. Enggak pertanyaan lagi. Yang nanti pertanyaannya berikutnya kita tak omong. Oh, ya, wes. Bonus 50 real dari Bos Sutra. Dari Bos Sutra. Makasih. Terima kasih Bos Sutra. Semoga kedepannya lebih jaya. Aku mau jadi sponsor. Tarik sih. Kalau langsung murni nanti kendalanya belanja. Ya. Siapa nama lengkap kiai kita? Dolar. Keluarkan dolarnya. Dolar dikeluarkan. Dolar. Itu. Udah benar nih. Ahmad Anwar Zain. Bener. Oke, 100 Bapak. Makasih Bos. Makasih Bos Sutra. 50 real untuk Naya Ular dari adikku. Oke, kita ke bis ya. Ayo kita doa dulu, Gen. Ayo kita doa, mohon kasih sayang Allah, mohon rahmat Allah. Yang pengampunan Allah, kayak Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang pertama mohon ampunan Allah, yang kedua mohon rahmat kasih sayang Allah. Yang ketiga, mohon cinta yang abadi, cinta yang hakiki, dunia sampai akhirat, cinta karena Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana
أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها يا الله يا قاضي الحاجات كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا ميسر كل عسير يسر لنا كل العسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير يسر لنا أمورنا كلها سهل أمورنا كلها مرحب قلوبنا أبداننا بالعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة حسن المقاصد حسن ما في ضمائنا اللهم صل وسلم على محمد حب الأحباب الذي ذكره ينور الألباب وما ذكرنا في مجلس إلا وضاب اللهم إنا نسألك حبك حب من أحبك حب من يحبك وحب من يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستر يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا دعانا بسر الفاتحة.